2 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana pada tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih? Mengapa bukan memilih bahasa Jawa? Jawabannya karena bahasa Melayu merupakan lingua franca yang memiliki persebaran penutur hampir merata di seluruh Indonesia. Selain itu, bahasa Melayu dikenal cukup mudah untuk dipelajari karena tidak memiliki struktur yang rumit serta tidak mengenal sistem kasta atau tingkatan seperti yang ada dalam bahasa Jawa. Nah, teman-teman, saat ini banyak ahli bahasa yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim juga pernah mengatakan bahwa target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Dilansir dari Kementerian Luar Negeri, Wikipedia berbahasa Indonesia kini berada di peringkat ke-25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. Dan di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Selain itu, bahasa Indonesia juga telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di negara luar Indonesia. Melihat keadaan kepopulerannya tersebut, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Pada saat ini, banyak orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi pendukung bagi orang asing untuk mempelajari bahasa Indonesia adalah keragaman budaya dan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga menarik minat wisatawan atau sektor pariwisata, investor, maupun peneliti ilmu pengetahuan untuk eksplorasi di negara Indonesia. Oleh karena itu, hal mendasar yang harus dilakukan oleh masyarakat asing tersebut adalah mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia. Untuk menjadi bahasa internasional, tentu dibutuhkan penunjang tertentu untuk mewujudkannya. Penunjang bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional adalah mempunyai dasar hukum yang legal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, dan aturan hukum lainnya. Selain itu juga mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mempunyai PUEBI, Tata Baku Bahasa Indonesia, dan Pedoman Umum Peristilahan Indonesia atau dikenal dengan UPI, serta saat ini telah tersedia program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau yang sering kita kenal dengan BIPA. Dengan melihat perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita, sebagai pengguna bahasa Indonesia, harus mendukung hal tersebut dengan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya Nurul Laili izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.